Cuannya berhamburan nih cuy. Buat kalian yang sering di autol, sering ditolak, coba deh gaskan di aplikasi ini. Siapa tahu hoki kalian dan otomatis duitnya langsung masuk ke rekening tanpa penundaan yang lama. Dan juga di sini hanya membutuhkan KTP fresh, akun fresh, handphone fresh, tanpa data busuk, tanpa data galbay, tanpa data fake. Dan pastinya di aplikasi ini biaya bunganya sangat murah. Untuk pengguna baru bisa mendapatkan limit 1,5. Jarang banget loh ya ada aplikasi yang seperti itu. Dan pastinya di aplikasi ini murah banget, nggak usah khawatir dan nggak bakalan sebar data. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Wir Official. Apa kabarnya nih kalian semua hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya cuy. Jadi jika kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu ya. Dan juga patuhi protokol kesehatan 3M, serta jangan lupa untuk sering berolahraga serta konsumsi makanan yang bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun ya. Karena saat ini ada lagi tuh varian barunya ya, dan semoga sih dapat tertangani. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah mendarat mulus ke rekening kalian, ataukah mungkin kalian udah habis rekening karena pencairan dari aplikasi pinjol legal saat ini yang gila-gilaan? Pokoknya untuk limit pinjol legal ini paling tinggi deh selama awal tahun 2017 ya. Dan pastinya ya mungkin juga karena saat ini banyak pinjol-pinjol ilegal yang ditutup oleh OJK, makanya untuk pinjol legal saat ini lagi naik-naiknya ya cuy. Dan pastinya untuk pengguna baru recommended banget ya teman-teman. Jadi kalian di sini nggak perlu perawatan aplikasi, nggak perlu data busuk, data rawatan, ataupun data peminjaman yang lama, akun lama, kemudian juga amunisi yang banyak, itu nggak perlu ya cuy. Namun kembali lagi, namanya juga aplikasi peminjolan, itu yang menentukan kita di ACC tidaknya itu dari tim auditnya, bukan dari amunisi dan lain-lain. Amunisi dan lain-lain itu hanya sebagai pelengkap dan juga ya hanya untuk pengajuan ya cuy. Tetapi nggak semua tips dan trik itu bisa 100% worth it ya. Ya beda akun, ya beda orang, juga beda hoki biasanya cuy. Kadang juga ya kalau orang yang sudah sering meminjam terus nggak hoki ya, walaupun akunnya itu fresh banget, banyak amunisi, itu bisa kalah sama orang yang belum pernah meminjam kemudian dia hoki, ya otomatis langsung cair ya cuy. Dan pastinya untuk yang di aplikasi pinjol yang gua bahas kali ini itu udah besar ya. Jadi kalau kalian biasa cek di grup-grup pinjol, memang aplikasi ini sudah naik daun udah sejak lama sih ya teman-teman, dan juga limitnya udah gede banget. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gua telah dicairkan dengan limit peminjaman 1.500.000 ya, dan di sini tenornya gua dapetin 3 bulan. Nah, sayangnya di sini gua lupa kalau ada peminjaman di aplikasi ini cuy. Dan ternyata udah lewat dari jatuh tempo. Dan pikir gua sih kemarin aman-aman aja ya cuy. Nah, jadi di sini gua salah mengerti untuk di aplikasi ini, karena kemarin banyak orang di grup yang mengatakan itu bahwa aplikasi ini bisa sekali dibayar untuk dirapel ya teman-teman. Karena ini kan dia 3 bulan ya cuy. Nah, maksud orang-orang tuh dia dibayarkan langsung di bulan ketiganya secara langsung. Namun ternyata setelah gua coba itu tetap tertulis jatuh tempo di sini, dan untuk biaya bunganya tetap berjalan ya cuy. Jadi saran gua, jika kalian ingin membayarkan ataupun untuk perawatan, nah pastinya kalian bayarkan setiap jatuh tempo ya teman-teman di sini ya. Nah, ini kan jatuh temponya 9 November 2021 ya. Nah, di sini harus kalian bayarkan terlebih dahulu cuy, Rp543.500. Kalau enggak, tiap hari itu kalian akan dikenakan biaya bunga untuk denda keterlambatan ya cuy. Nah, selama kalian nggak bayarkan. Nah, jadi dia ini sistemnya bukan seperti aplikasi apa ya dulu. Itu ada kok aplikasi pinjol yang legal juga. Nah, jadi misalkan dia memberikan tenor sebulan. Nah, dari sebulan itu dibayarkan 2 kali.
di 15 hari pertama, kemudian 15 hari kedua. Nah, itu bisa kita bayarkan langsung sekaligus nanti di 15 hari kedua ataupun pada tanggal ke-30. Namun kalau di aplikasi ini nggak bisa sama sekali cuy, karena kalian akan dikenakan denda keterlambatan ya. Dan lumayan tuh kalau denda keterlambatannya 20.000 sehari. Ya kalian kalikan saja ya cuy, pasti gede nantinya ya teman-teman. Nah, kemudian untuk di aplikasi ini tiap bulannya gua membayarkan 543.000 ya teman-teman. Nah, jadi untuk biaya bunga dan biaya lain-lainnya itu 43.000. Nah, di sini untuk di aplikasinya kalau gua udah bayarkan ini, lanjut ke cicilan kedua itu 9 Desember 2021. Selanjutnya kalau gua bayarkan lagi itu nanti lanjut ke cicilan ketiga untuk 9 Januari 2022. Namun karena di sini udah jatuh tempo, otomatis kalau gua rawat ini skor kredit gua akan tetap turun. Namun kalau gua nggak bayarkan, gua galbay, ya beresiko terhadap KTP gua ya teman-teman, karena ini bisa kena BI checking nantinya ataupun di blacklist. Kalau udah di blacklist, waduh sulit banget mau pinjam kemana lagi cuy. KTP kalian itu udah nggak bisa ya teman-teman, kecuali di pinjol ilegal. Namun saat ini pinjol ilegal lagi meredup ya teman-teman. Namun ada juga tetap pinjol ilegal itu di pinjol-pinjol ilegal beranak masih ada kok ya. Kok nggak ditutup ya, biar orang-orang yang pada galbay itu bisa auto dapat jackpot ya teman-teman. Nah, kemudian untuk di aplikasi ini cukup menggunakan KTP dan rekening saja buat yang masih fresh. Tetapi kalau kalian mempunyai data-data lainnya seperti ID card, slip gaji ya, itu bisa kalian tambahkan. Ya hitung-hitung untuk menambah skor kredit kalian. Dan sebentar gua akan bahas untuk cara pengisiannya ya, dari awal sampai akhir. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung masuk dulu ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Indodana. Dan untuk aplikasi Indodana ini mungkin buat kalian ya sudah pada pernah dengar aplikasinya ataupun mungkin udah pada banyak yang dicairkan atau mungkin belum tahu sama sekali ya. Nah, aplikasi Indodana ini dia bisa untuk pembelian produk ya. Jadi dia ini mirip dengan aplikasi Rucep, kemudian Kredivo, Akulaku, Tunaiku. Namun kalau Tunaiku itu dia masuknya di KTA, bukan produk dari Fintech ya. Namun kalau untuk aplikasi ini dia masuk di Fintech ya teman-teman, dan ada kok di daftar aplikasi yang berizin dan juga terdaftar di OJK ya. Kalian bisa cek saja untuk legalitas aplikasinya. Oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Indodana, Pay Later dan pinjaman. Nah, jadi di aplikasi ini itu kalian bukan hanya untuk meminjam, kalian juga bisa mengaktifkan untuk Pay Laternya. Untuk limitnya lumayan tinggi sih, 25 juta rupiah. Tapi saran gua kalau kalian nggak terlalu butuh ya, mending nggak usah aktifin yang limit 25 juta ya teman-teman, karena rugi banget loh nantinya kalau kalian aktifin terus kalian nggak butuh, ya percuma ya teman-teman, buang-buang waktu saja ya. Nah, di sini untuk aplikasinya sudah legal OJK dan bagian dari FPI, dan di sini dia dideveloperi oleh PT Arta Dana Teknologi. Dan untuk aplikasinya kalian bisa dapetin melalui link yang gua sediain di deskripsi, tinggal download kemudian ajukan kalau kalian pengen ya. Nah, untuk aplikasi ini dia 5 juta download ya, tetapi masih kalah sih dengan aplikasi KP. Kalau KP kalau nggak salah itu sudah 10 jutaan ya. Dan di sini ratingnya 4,6, hampir mencapai nilai maksimal yaitu 5. Kemudian untuk ulasannya 618.000 ulasan. Kemudian untuk brosur aplikasinya kalian bisa lihat di sini. Untuk Indodana Pay Later itu kalian bisa untuk beli barang sekarang, bisa bayarnya nanti ya. Jadi bisa dicicil juga sih ya teman-teman. Nah, ini limitnya hingga 25 juta rupiah. Selanjutnya di sini bayarnya ringan, ini cicilan hingga dengan 6 bulan. Namun di sini dia disesuaikan juga ya cuy untuk peminjaman limitnya. Berapa limit kalian, nggak mungkin limitnya 1 juta terus peminjaman tenornya itu 6 bulan, nggak bakalan ya teman-teman. Kemudian di sini penuhi kebutuhan limit Pay Later hingga 25 juta. Selanjutnya apalagi ya cuy? Ini untuk foto KTP dan selfie sangat gampang ya, ntar gua akan ajarin. Kemudian data pribadinya ini udah pasti aman. Dan selanjutnya di sini seperti biasa buat kalian baru pernah meminjam terus baru pengen tahu aplikasinya, saran gua sih lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam di aplikasi ini ya, agar kalian bisa bandingkan dengan aplikasi-aplikasi pinjol lainnya. Kemudian untuk detail aplikasinya di sini nggak ada ya. Gua nggak tahu kenapa ini nggak ada. Selanjutnya untuk aplikasinya dia dirilis sejak 29 Januari 2018, jadi udah lama banget. Kemudian untuk izin aplikasinya pastinya hanya kamera, lokasi, mikrofon ya. Jadi dia nggak mengakses kontak,
kemudian media, handphone, email, dan lain-lainnya. Jadi aman banget. Namun jikalau kalian yang sudah pernah mengajukan di aplikasi ini menggunakan handphone yang sama, terus mempunyai tunggakan, lebih baik ganti device ya cuy, ataupun ganti nomornya ya, karena datanya udah ada ke mereka ya cuy. Apalagi kalau kalian punya peminjaman yang galbay ataupun jatuh tempo, nah itu akan sulit untuk di ACC ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasinya, dan di sini kita harus masuk, dan ini sementara loading dulu ya. Nah untuk di aplikasi ini kita harus masuk menggunakan PIN ataupun menggunakan sidik jari. Nah di sini kita login terlebih dahulu, dan tampilannya sih agak lumayan beda ya dengan tampilan aplikasi sebelumnya. Nah ini untuk tampilannya udah bagus banget. Nah kalian bisa lihat di sini untuk syarat dan ketentuan untuk meminjam ataupun di pay letter aplikasi ini itu harus warga negara Indonesia, kemudian dengan KTP yang sah. Nah KTP yang sah ini wajib menggunakan elektronik KTP atau KTP. Kalau untuk pengguna data KTP yang biasa ataupun KTP jadul itu kayaknya mungkin bisa, tetapi agak sulit untuk di ACC-nya. Tetapi saran gue sih mending pakai yang KTP elektronik aja ya cuy. Dan di sini untuk batasan usianya 20 hingga dengan 65 tahun, memiliki penghasilan minimal 3.500.000 per bulan. Kemudian informasi yang diberikan harus benar, akurat, dan lengkap. Selanjutnya membayar cicilan tepat waktu setiap 30 hari. Nah jadi ini harus kalian bayarkan setiap jatuh tempo, nggak bisa dirapel ya teman-teman. Selanjutnya maksimum suku bunga tahunannya 56%, dan di sini area layanannya Indodana. Nah ini kalian bisa lihat ya, ini adalah area layanan dari mereka. Di luar dari ini itu bisa untuk pengajuan, tetapi ya untuk kesempatan di ACC-nya kecil banget. Soalnya setahu gua aplikasi ini mempunyai DC lapangan di setiap area layanan mereka ya teman-teman. Dan biasanya tuh kalau yang di luar area layanan terus di ACC tetap ada penagihan, tetapi DC-nya biasanya nggak datang ya. Hanya surat cinta dari aplikasinya doang sih ya teman-teman yang datang biasanya. Dan di sini kita langsung saja untuk pengisiannya. Di sini kita nggak usah untuk bahas pay letternya ya. Di sini kita masuk ke poin dana tunai. Di sini kalian bisa lihat dana tunai. Nah ini jumlah peminjaman maksimal 3 juta rupiah. Kemudian tenornya 3 bulan ya teman-teman. Nah di sini syarat dan ketentuannya juga sama, nggak ada bedanya dengan yang tadi. Langsung kita tekan lengkapi formulir ya. Nah ini pengisian informasi pribadi terlebih dahulu. Nah di sini kita tekan dulu nama lengkap kita, masukin misalkan Agus Jusman. Selanjutnya emailnya. Nah ini emailnya nggak masalah untuk email pribadi kalian sendiri ya. Jangan masukin email yang nggak aktif ya teman-teman, karena kadang ada beberapa info ataupun notifikasi dari aplikasinya masuk melalui email ya. Nah kita masukin terlebih dahulu, dan pastikan ini terkonek di handphone kalian ya untuk emailnya. Kemudian pendidikan terakhir ini apa, selanjutnya nama ibu kandung misalkan kalian isikan, dan di sini tujuan peminjaman. Nah ini yang wajib banget kalian pilih ya cuy. Pilih untuk alasan meminjam itu yang sekiranya gampang di ACC ya. Nah yang paling gampang di ACC itu seperti kebutuhan sehari-hari, konsumtif, kemudian untuk biaya pendidikan ya. Nah kalau seperti penggabungan peminjaman, rekreasi atau jalan-jalan ya itu sulit banget, ataupun pembelian elektronik. Nah saran gue kalau pembelian elektronik mending kalian langsung ke pay letternya aja cuy, jangan ke sini, karena kalau melewat sini itu sulit banget untuk di ACC-nya. Nah di sini kita pilih untuk kebutuhan sehari-hari saja. Selanjutnya di sini alamat saat ini. Nah kalau misalkan sama dengan KTP, kalian tekan centang saja di sini. Status kepemilikan tempat tinggal itu pilih saja milik sendiri. Kontak daruratnya, nah ini kemudian untuk kontak daruratnya lebih bagus kalau misalkan orang yang kalian masukin kondarnya itu berada satu rumah dengan kalian ataupun satu lingkup lokasi dengan kalian, karena kalau jauh itu sulit banget ya cuy. Minimal kalian harus beritahu kepada mereka apa-apa saja yang kalian isikan ya, biar nanti kalau misalkan diverifikasi melalui kondar, nah itu gampang untuk menjawabnya. Nah di sini kalau misalkan orang tua kalian tinggal serumah ataupun siapa, bisa kalian isikan saja.
Kemudian di sini nama lengkapnya siapa, misalkan kita masukin saja. Nah, ini plus 62 kita masukin terlebih dahulu. Selanjutnya kita tekan lanjut di sini. Dan di sini selanjutnya kita masuk step kedua, yaitu pekerjaan. Nah, untuk informasi pekerjaan kalian bisa pilih pegawai BUMN, swasta, pegawai negeri, dan di sini pelajar, freelance, driver online, tidak bekerja. Namun sayangnya di sini cuy, kalau kalian masukin pelajar ataupun tidak bekerja, tetap kalian harus dimintai untuk data keuangan. Nah, di sini kalian bisa pilih apakah mempunyai peminjaman atau enggak. Nah, ini yang kadang banyak sering di auto cuy. Kalau kalian punya peminjaman yang menunggak, mungkin di pinjol legal lainnya, nah itu yang membuat kalian juga di auto ya. Nah, selanjutnya di sini kalian masukin banknya. Untuk banknya bisa kalian pilih Bank BRI dan juga Bank BNI, soalnya itu yang paling cepat dicairkannya ya. Ya, bank lain juga nggak masalah kalau kalian nggak punya, tetapi ya agak menunggu lama biasanya ya teman-teman. Namun nggak masalah sih, kalau di aplikasi ini nggak bakalan digantung kok, beda dengan pinjol ilegal. Ya biasanya sih terlambat karena mungkin jaringan yang lagi lemot, ataupun mungkin pencairan yang lagi banyak, atau mungkin juga akibat kegagalan sistem biasanya ya. Tetapi bakalan tetap cair ya kalau di aplikasi ini. Nah, selanjutnya di sini nanti kalian bisa tambahkan nomor rekeningnya. Misalkan di sini kalian isikan nomor rekeningnya. Selanjutnya nama pemilik rekeningnya siapa, harus sinkron ya cuy. Kalau tadi Agus Jusman, untuk di KTP-nya harus Agus Jusman juga, jangan Agus Jusman pemegang KTP, kemudian pemilik rekeningnya mungkin namanya Rudi. Nah, itu nggak bakalan ya cuy. Terus kita tekan lanjut. Kemudian di sini masih loading, dan di sini unggah dokumen. Untuk unggah dokumennya harus KTP asli ya. Nah, bukan fotokopi ya. Dan di sini kalian bisa lihat untuk contohnya seperti ini. Nah, ini cara yang salah sih sebenarnya kalau menurut gua. Soalnya di sini ada jari ya, teman-teman. Nah, ini nggak usah kalian pegang ya untuk KTP-nya, kalian letakkan saja ya. Dan tips dari gua sih, ini untuk latar belakangnya lebih baik kalian taruh di lantai yang backgroundnya putih. Kalau ini kan warna coklat ya teman-teman untuk backgroundnya, jadi biasanya itu sistem membaca error ya. Nah, untuk menghindari itu kalian taruh saja di lantai. Selanjutnya di sini, nah ini jangan kalian seperti ini kan. Kemudian untuk upload foto selfie dengan KTP, contohnya seperti ini cuy. Namun saran gua, lebih baik kalian jangan selfie seperti ini. Suruh siapa saja gitu yang fotoin kalian ya. Nah, agar bisa hasilnya bagus ya teman. Karena kalau melalui selfie, itu kadang kamera selfie fokusnya di wajah, tetapi di KTP-nya itu nggak fokus ya cuy. Nah, itu yang banyak orang bisa gagal ataupun di auto ya. Karena yang fokus hanya di wajah, ataupun sebaliknya yang fokus hanya di KTP doang. Dan pastikan nggak pakai kacamata. Kalau misalkan foto KTP kalian nggak pakai kacamata juga ya. Nah, dan juga maskernya jangan dipakai dan lain-lain. Oke, selanjutnya nanti jikalau sudah, itu akan kalian diarahkan ke step selanjutnya, yaitu untuk peminjaman dan juga detailnya. Nah, nanti kalian bisa lanjutkan saja untuk pengisiannya. Dan untuk jam pengajuannya bebas, kalian mau ngajukan pagi, siang, sore, malam juga bisa, tetapi untuk peninjauannya tetap akan ditinjau pagi harinya. Nah, jadi begitu dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online Indodana ini. Dan buat kalian yang masih bingung ataupun masih ingin bertanya, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gua akan balas dan juga support kalian satu persatu. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.